600.000 tiket kereta mudik Lebaran telah terjual. Perbatasan Israel-Lebanon memanas, Hezbollah lancarkan serangan. Proses evakuasi belasan warga yang terjebak banjir. Pemendag tinjau harga pangan jelang Lebaran. Bahlil Lahadalia pastikan stok BBM nasional aman. Halo, selamat pagi pemirsa. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana jelang arus mudik Lebaran tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon mulai mempersiapkan sarana dan juga prasarana untuk mendukung rekayasa arus lalu lintas. Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan di halaman Satsamarta Polresta Cirebon pada Sabtu sore. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, didampingi Wakapolresta Kasat Lantas serta Kabaks Op Polresta Cirebon. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri maupun jalur pantura saat musim mudik. Dalam pengecekan tersebut, Polresta Cirebon menyiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan operasi ketupat 2026. Adapun sarana yang disiapkan diantaranya 300 unit tolo-tolo, 200 unit water barrier, 100 unit railing, 30 unit rambu portable, 200 unit traffic cone, serta 400 batang bambu yang akan digunakan untuk menutup sejumlah titik putar balik atau U-turn. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menyampaikan seluruh sarana tersebut dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas serta mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan selama arus mudik Lebaran. Seperti kita ketahui, rekan-rekan, Cirebon merupakan titik pertemuan arus baik arteri maupun jalan tol. Jadi di kami memiliki 50 km panjang ruas tol yang melintas di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan kami memiliki 5 getol mulai dari Palimanan, kemudian Plumbon, Ciperna, Kanci, dan Ciledug. Hingga ini semua kami persiapkan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik, sehingga diharapkan dengan adanya penambahan maupun perbaikan alat-alat yang kami gunakan untuk menunjang operasi ketupat ini bisa mempermudah kami dan membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat ataupun tidak terganggu dalam perjalanan mudiknya. Pengecekan ini dipergunakan untuk persiapan operasi ketupat Lodaya 2026. Sarana dan prasarana disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur arteri serta mempermudah petugas dalam melakukan rekayasa lalu lintas saat arus mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 600.000 tiket kereta api jarak jauh dari wilayah Daup 1 Jakarta menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa pada periode angkutan Lebaran mulai tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026 ini ludes terjual. Diprediksi puncak arus mudik baru akan terjadi pada 18 Maret mendatang dengan tentunya total penumpang berangkat mencapai lebih dari 48.000 orang. Moda transportasi publik kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia yang hendak pulang kampung pada momen mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut terlihat dari tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh hari sebelum masa angkutan Lebaran. Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta Pranoto Wibowo pada Kamis siang mengungkapkan, dari sekitar 1.048.000 lebih tempat duduk yang disiapkan pada periode angkutan Lebaran mulai tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026. Lebih dari 600.000 tiket kereta dari sejumlah stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa telah ludes terjual. Kendati begitu, masih tersedia sekitar 460.000 lebih tiket yang masih bisa dipesan para pemudik, di mana puncak arus mudik baru akan terjadi pada 18 Maret mendatang dengan total penumpang berangkat mencapai lebih dari 48.000 orang. Jadi kesiapan KAI Daup 1 Jakarta di masa angkutan Lebaran ini kita sudah melakukan ramcek ya. Ramcek sarana juga fasilitas di stasiun dan juga keselamatan
oleh DJKA Kementerian Perhubungan. Dan juga kita dari jajaran top manajemen juga kita melakukan inspeksi ya, menggunakan kereta inspeksi di seluruh stasiun-stasiun di seluruh Pulau Jawa. KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan total 86 perjalanan KA jarak jauh per hari yang terdiri dari 68 KA reguler, 12 KA tambahan dari stasiun Gambir serta 6 KA tambahan dari stasiun Pasar Senen. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta api dihimbau untuk segera memesan tiket melalui aplikasi akses baik KAI ataupun kanal penjualan tiket resmi lainnya agar tak kehabisan jatah kursi pada tanggal yang diinginkan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan calon pemudik menyerbu tempat pendaftaran program angkutan motor gratis dengan kereta api Motis di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Tentunya penyelenggaraan Motis bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggelar program angkutan motor gratis dengan kereta api atau Motis pada masa angkutan Lebaran tahun 2026. Seperti yang terjadi di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung sejak Senin pagi, puluhan calon pemudik mulai melakukan pendaftaran. Agar dapat mengikuti program Motis, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki KTP, kartu keluarga, dan SIM C, serta menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc. Satu unit sepeda motor difasilitasi 2 tiket penumpang dan 1 tiket infan secara gratis dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu calon pemudik mengatakan merasa senang dengan adanya program tersebut, sebab motor akan digunakan saat berada di kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan kerabat dan saudara. Ini ya lebih praktis dari motornya ikut mudik dipakai di sananya, ke sana ke sininya. Rencana mau mudik kemana, Bu? Ke Bumen. Ke Bumen. Kapan, Bu, mudiknya, Bu? Kalau saya tanggal 15, kalau suami tanggal 19. Itu tadi Lumayan susah kan online, jadi kadang kan itunya error juga, jadi yang pertama daftar udah sampai di submit gitu, terakhir terus error isi aplikasi itu. Jadi mulai ulang lagi dari awal, masukin lagi nama, nomor kakak, KTP, itu yang STNK, nomor itu yang persyaratan lagi. Bu, tanggapannya dengan adanya Motis gratis ini gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya, memudahkan yang baik ya. Pendaftaran Motis ini mulai digelar pada 1 hingga 13 Maret untuk arus mudik dan untuk arus balik 24 hingga 30 Maret mendatang. Pendaftaran bisa secara online ataupun langsung di stasiun yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan Motis bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade ini secara resmi melepas mudik gratis pulang Basamo 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu siang. Tentunya mudik gratis pulang Basamo maksud kami 2026 ini sebanyak 250 bis diberangkatkan menuju Padang Bukit Tinggi yang juga terbagi 2 tahap keberangkatan dengan diikuti 2.000 pemudik. Memasuki pelaksanaan yang keempat kalinya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali melepas program mudik gratis pulang Basamo 2026. Program mudik gratis ini dalam rangka bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat perantauan Minang pulang ke kampung halaman dengan aman dan tanpa biaya. Pelepasan dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang terbagi 2 tahap, serta diikuti 12 pemudik dengan total 250 bis diberangkatkan menuju Padang dan Bukit Tinggi. Adapun untuk tahap pertama sebanyak 100 bis diberangkatkan ke wilayah Sumatera Barat. Selain itu, program mudik gratis Basamo dinilai turut membantu perekonomian Sumatera Barat dikarenakan perantauan yang pulang kampung akan membawa uang dan berbelanja di daerah asal. Jadi memang acara ini memang tahun yang keempat kita laksanakan. Tahun pertama 75 bis, tahun kedua 200 bis, tahun ketiga tahun lalu itu 250 bis. Tahun ini juga alhamdulillah tahun 2026 yang keempat ini 250 bis. Acara ini dalam rangka komitmen Pak Prabowo untuk membantu masyarakat Sumbar, masyarakat perantauan yang dari Sumatera Barat untuk pulang mudik ke Sumatera Barat. Dan dilaksanakan secara gratis ya, di mana tiketnya kita war, alhamdulillah dalam setengah jam itu habis ya. Lalu para peserta mendapatkan snack dan juga nasi untuk di bis. Jadi tujuannya ke Sumatera Barat ada 2 titik pemberhentian. Yang pertama di Padang,
di Padang itu di depan Masjid Raya Sumatera Barat, nanti akan dikawal Polda Sumbar di sana. Yang kedua di depan lapangan ganti yang di Kota Bukit Tinggi. Tapi pemudik bisa turun dimanapun, tapi pemberhentiannya dua titik ini. Ya, jadi gini, kita ketahui bahwa Sumatera Barat pertumbuhan ekonominya hanya 3%, inflasi 6%, ini kan memberatkan. Dan alhamdulillah selama ini Sumatera Barat terbantu, yang pertama perantau Minang selalu mengirimkan uang 20 triliun per tahun, sehingga ekonomi bisa terbantu di kampung. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pekan kedua bulan Ramadan, penjualan perlengkapan ibadah seperti mukena dan juga sajadah di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan. Selain untuk keperluan beribadah, sebagian masyarakat juga membeli perlengkapan ini untuk dijadikan hadiah atau bingkisan saat Ramadan. Suasana penjualan perlengkapan ibadah di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta terlihat lebih ramai dibanding hari biasa. Pedagang menyebut penjualan mukena dan sejadah mengalami kenaikan rata-rata hingga 30% selama Ramadan. Dalam satu hari, pesanan grosir dari luar kota mencapai sekitar 1.500 potong mukena dan sajadah. Sedangkan pembelian secara eceran oleh masyarakat lokal mencapai 700 potong atau sekitar 50% dari total penjualan grosir. Untuk harga mukena dijual mulai Rp35.000 hingga Rp50.000. Sementara sajadah ditawarkan mulai Rp40.000 sampai Rp130.000, tergantung bahan dan ukurannya. Karena itu untuk bingkisan untuk ustadz-ustadz yang biasa mengisi pengajian di musola. Kita kan ada pengajian di musola tiap hari Selasa. Jadi kalau lebaran gini dikasih bingkisan seadanya aja. Ya, kita cari yang lebih murah. Bagian dekat dengan rumah. Kalau di sini terkenal murah ya, Pak? Iya. Kalau kualitasnya seperti apa, Bu? Ya, cukup lumayan. Pedagang memperkirakan permintaan akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini seiring tradisi masyarakat yang sering memberikan perlengkapan ibadah sebagai hadiah dalam kegiatan keagamaan maupun saat merayakan kemenangan di hari Lebaran. Menariknya, produk mukena dan sajadah yang dijual didominasi produk buatan dalam negeri. Selain harganya terjangkau, kualitasnya dinilai mampu bersaing dengan produk impor. Main pabrik lokal. Main pabrik lokal dan tidak berurusan dengan barang-barang yang berhubungan dengan impor gitu. Gimana, Pak? Lebih halus atau seperti apa? Barang lokal lebih halus daripada barang dari impor luar ya. Karena kalau umpamanya sajadah terkenalnya mungkin nih dengan negara-negara lain, mungkin barang lokal itu mirip tapi harganya di bawah harga standarnya barang dari impor. Meningkatnya permintaan perlengkapan ibadah selama Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut bulan suci dan Hari Raya Idul Fitri. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Ramli Musofa menjadi salah satu tempat ibadah yang juga seringkali dikunjungi oleh masyarakat untuk beribadah maupun berwisata religi karena kemegahan bangunannya yang menyerupai Taj Mahal di India. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter persegi oleh Ramli Rasidin yang juga merupakan seorang mu'alaf sebagai wujud pembuktian terhadap Allah, agama Islam, dan keluarga. Jauh-jauh ke India untuk melihat keindahan Taj Mahal. Di Jakarta juga ada salah satu masjid besar dan mewah yang menyerupai Taj Mahal, tepatnya di Sunter, Jakarta Utara atau di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan memang pemirsa, masjid ini berdiri di luas tanah sekitar 2.000 meter persegi. Dan keunikan lainnya memang masjid ini mengusung 3 tema budaya, yakni Cina, Indonesia, dan juga Arab Saudi atau Timur Tengah. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya seperti apa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu imam masjid dari Ramli Musofa, yakni ada Ustadz Ali Muhammad Ilyas. Selamat sore Ustadz, boleh dijelaskan tentang latar belakang masjid dari Ramli Musofa ini seperti apa?
mungkin ini adalah Masjid Ramli Mustofa ini yang membangunnya itu adalah Bapak Haji Ramli Rashidin. Nah, Bapak Haji Ramli Rashidin ini adalah keturunan Tionghoa, yaitu seorang mualaf. Nah, beliau ada sebuah keinginan. Nah, beliau ada sebuah keinginan saking cintanya terhadap agama Islam, beliau ingin membangun sebuah masjid. Nah, alhamdulillah terciptalah beliau keinginannya di 2011. Nah, alhamdulillah pembangunannya ini dari 2011 ini alhamdulillah sampai 5 tahun pembangunannya, alhamdulillah diresmikannya di hari Minggu tanggal 15 di 2016. Alhamdulillah sampai sekarang masjid ini masih ramai dikunjungi sama semua jamaah, sama semua umat muslim. Kalau mungkin kita boleh masuk ke dalam sambil lihat-lihat ke dalam masjid kali ya. Nah, sambil dijelaskan mengenai desain dari masjid dari Ramli Mustofa ini sebenarnya mengusung tema apa saja, karena kan di depan tadi kita lihat sudah ada tulisan Cina, Arab, dan bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi untuk lihat desainnya, teksturnya Masjid Ramli Mustofa ini kan menyerupai dengan Taj Mahal yang di India. Nah, kalau kita lihat Taj Mahal di India ini sebagai lambang cinta terhadap raja kepada istrinya. Nah, kalau masjid ini sebagai lambang cinta Pak Haji Ramli Rashidin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua terhadap agama, yang ketiga terhadap keluarga. Bahkan dinamailah masjid ini adalah Ramli Mustofa. Nah, nama Ramli Mustofa ini itu gabungan dari nama-nama keluarga. Yaitu yang pertama dari Ramli itu Bapak Haji Ramli sama istrinya Ali. Kalau Mustofa itu 3 putranya, Muhammad sama Pak Sofyan sama Pak Babian. Ya. Yang unik lainnya dari Masjid Mustofa ini, apakah desainnya mungkin dari dalam masjidnya ini ada kaligrafi atau apa gitu, misalnya seperti Asmaul Husna? Ya, benar. Jadi memang kita bisa lihat ada banyak kaligrafi di tangga, terus di atas mimbar, terus ada di jendela-jendela kubah itu ada Asmaul Husna. Nah, ini semuanya desain ini digabungkan dari 3 budaya. Nah, tadi sudah bilang sama Mbaknya dari budaya Arab, budaya Cina, sama budaya Melayu, yaitu budaya Indonesia. Nah, untuk kegiatan selama bulan Ramadan sendiri di Masjid Ramli Mustofa ini, kegiatan selama bulan Ramadan ini apa aja? Kalau untuk kegiatan sih mungkin dari Masjid Ramli Mustofa ini belum ada banyak kegiatan, ya seperti biasa aja. Kalau hari-hari, kalau siang itu biasa ada berjamaah setiap waktu sholat. Kalau untuk nanti setelah mau memasuki adzan, kita ada bagi-bagi takjil. Nah, nanti malamnya setelah beres sholat melaksanakan Isya, insya Allah ada kultum. Nah, setelah itu ada pelaksanaan taraweh. Kalau di Masjid Ramli Mustofa sendiri ini ada kajian-kajian khusus atau acara-acara tertentu yang biasa diselenggarakan di sini nggak sih? Paling untuk acara sih belum ada. Kalau untuk kajian itu belum ada. Mungkin kalau untuk sehari-harinya selian di bulan Ramadan kita biasanya mengadakan menerima untuk ada acara akad. Nah, kalau itu kita mengacarakan ada akad itu, tapi untuk di selian bulan Ramadan. Kalau untuk bulan Ramadan kita tutup dulu. Masjid ini bisa menampung berapa jamaah nih, dan dibuka untuk umum atau harus ada izin dulu untuk masuknya? Ini bisa masuk sampai 3.000 jamaah, dan juga untuk jamaah yang mau masuk ke masjid ini kita semuanya menerima. Kita semuanya bebas, mau dari kalangan muslim, mau dari kalangan non muslim, kita semuanya terbuka. Ya, terbuka untuk umum semuanya. Ya baik pemirsa, itu tadi memang selama di bulan Ramadan ini kegiatan di Masjid Ramli Mustofa sendiri ini terdapat ada beberapa kegiatan seperti bagi-bagi takjil dan juga taraweh bersama. Dan untuk para masyarakat yang akan mengunjungi Masjid Ramli Mustofa atau sekaligus melakukan wisata religi ini tidak perlu ragu karena masuknya gratis atau terbuka untuk umum, terbuka untuk siapa saja yang ingin mengunjungi Masjid Ramli Mustofa. Dan juga perlu diketahui memang masjid ini bertema seperti Taj Mahal, namun ada mengusung 3 tema lainnya seperti Cina, negara Cina, negara Indonesia, dan juga negara Arab atau Timur Tengah. Demikian informasi kali ini dari Jakarta. Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim kembali ke studio.
Selain itu pemirsa, bulan suci Ramadan juga menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang menu untuk berbuka puasa nanti. Salah satunya yaitu pedagang bubur lemu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penjualannya meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Lapak pedagang bubur lemu yang berada di Jalan Raya Cilimus, Kuningan, Jawa Barat selalu diserbu para pembeli. Setiap bulan suci Ramadan, bubur lemu menjadi buruan warga sebagai menu untuk berbuka puasa. Mereka rela antri untuk membeli bubur lemu, membuat penjual kewalahan melayani pembeli. Ciri khas bubur lemu dengan warna hijau dari pandan, ditaburi gula aren, santan, dan lainnya menjadi tambah nikmat saat buka puasa. Untuk harga bubur lemu sendiri dijual Rp5.000 sampai Rp6.000 per bungkusnya tergantung pesanan. Dalam sehari penjualan bubur lemu mencapai 2.000 bungkus, lebih meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya, hingga omsetnya mencapai Rp6 juta per harinya. Menurut seorang pedagang bubur lemu mengaku momen datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri, bisa meraup untung lebih. Usaha jualan bubur lemu yang dirintis bersama dengan istri serta kerabat ini turun-menurun dari orang tuanya. Biasanya bubur lemu dijual ke pasar hanya 4 kilo beras dan 4 kilo tepung terigu, namun di bulan puasa bisa mencapai 8-10 kilo, naik 2 kali lipat lebih. Salah seorang pembeli bubur lemu, Eli Nurlina, menjelaskan harganya murah dan sudah berlangganan. Campur lemu, candil, sama bubur pacar. Sini aja. Oh, di sini aja? Ya, soalnya kalau ngolok itu mah sendiri mah kebanyakan. Oh, jadi buat berdua? Iya, berdua. Sementara pedagang bubur lemu Agus Nur Salim mengatakan momen ini setahun sekali dibuat dan makanan khas di bulan Ramadan sudah turun-temurun berdagang di kawasan tersebut. Saya karena ini bulan Ramadan, jadi setahun sekali momen ini digunakan untuk orang-orang yang membuat makanan berbuka. Salah satunya itu makanan khas dari Cilimus, itu bubur lemu, tapi macamnya banyak gitu. Hampir di sini tersedia 11 macam. Seperti diketahui di bulan suci Ramadan, jualan bubur lemu buka dari jam 11 siang hingga jam 6 sore jelang maghrib atau berbuka puasa. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor PT Taspen Cabang Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menggelar santunan anak yatim piatu sekaligus buka puasa bersama. Dengan kegiatan ini diharapkan PT Taspen dapat bermanfaat tak hanya bagi para pensiunan, tetapi juga masyarakat. Kantor PT Taspen Cabang Kota Makassar, Sulawesi Selatan melaksanakan santunan anak yatim dan buka puasa bersama pada Jumat 6 Maret 2026. Kegiatan bertema Hikmah atau Harmoni Iman dan Kepedulian di bulan Ramadan ini turut dihadiri oleh Komisaris Independen PT Taspen Aryawan serta jajaran komite dan manajemen kantor cabang Makassar. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT Taspen terhadap sesama, terutama anak yatim dan piatu. Melalui agenda safari Ramadan ini, PT Taspen berkomitmen untuk terus memberikan manfaat positif, tidak hanya dalam pelayanan bagi para pensiunan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Makassar, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan tentunya dalam mengisi kemeriahan bulan suci Ramadan. Seperti sebuah hotel di Kota Malang membuat miniatur masjid terbesar di Brazil yang juga terbuat dari ratusan kilogram coklat. Bulan Ramadan disambut penuh sukacita, termasuk salah satu hotel di Kota Malang, Grand Mercure Miramar, yang memilih membuat sebuah miniatur masjid. Miniatur masjid ini terinspirasi dari Masjid Umar Ibnu Al-Khattab, salah satu masjid terbesar di Brazil. Masjid tersebut merupakan masjid yang dinamai menurut nama Umar Ibnu Al-Khattab, yakni sahabat Nabi Muhammad. Miniatur masjid 40 x 60 cm ini dibuat mirip, mulai warnanya yang putih, arsitektur mulai menara sampai kubah yang dibuat menyerupai. Bahkan sampai detail terkecil seperti lantai, pintu, serta jendela. Total pembuatan miniatur masjid ini membutuhkan 100 kg coklat putih. Karena tidak pernah melihat langsung, maka kesulitan utamanya adalah membuat desain denah agar bisa menyerupai. Serta saat mencetak coklat yang harus dibuat tebal agar tidak gampang rapuh dan rusak. Untuk bahannya saya menggunakan coklat kompon, untuk totalnya 100 kiloan lebih. Tantangannya untuk membuat ini apa kesulitannya, Chef? Tantangannya untuk membuat masjid, kita harus membuat denah, malnya dulu. Jadi harus membuat mal dari kertas, karena kita nggak pernah tahu masjid itu bentuknya gimana, kita hanya melihat dari gambar aja. Jadi kesulitannya di sana. Terus untuk pencetakan coklat, karena kita harus membuatnya tebal. Kalau kita bikinnya tipis, dia gampang rapuh dan gampang rusak. Miniatur masjid ini dipajang di restoran hotel.
dengan suhu ruangan yang dijaga di 10 derajat Celcius. Pembuatan miniatur masjid ini juga sekaligus sebagai edukasi bahwa banyak masjid indah yang ada di berbagai belahan dunia. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah gempurnya jajanan modern, sebuah kuliner legendaris khas Kabupaten Lebak, Banten ini tetap bertahan dan juga menjadi primadona saat bulan Ramadan. Tentunya kue jojorong, panganan tradisional bertekstur lembut dengan perpaduan santan dan juga gula cair ini selalu menjadi incaran warga untuk membatalkan puasa. Ramadan selalu menghadirkan kerinduan akan cita rasa tradisional. Di Kabupaten Lebak, Banten, kue jojorong tetap berdiri kokoh di tengah menjamurnya kuliner kekinian. Bagi masyarakat setempat, jojorong bukan sekedar takjil, melainkan bagian dari identitas budaya yang melekat erat dengan lidah warga Lebak. Tampil sederhana dalam wadah daun pisang berbentuk mangkuk persegi, kue ini menawarkan sensasi manis legit yang memanjakan lidah. Aroma harum daun pisang yang terbakar saat proses pengukusan berpadu sempurna dengan gurihnya santan dan manisnya gula merah di bagian dasar. Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional. Adonan tepung beras dan santan dituang ke dalam cetakan daun, kemudian dikukus di atas tungku bara api selama 1 jam. Teknik ini diyakini menjaga cita rasa khas yang sulit tergantikan oleh mesin modern. Iyer, salah seorang pengrajin kue jojorong, mengaku permintaan selalu melonjak tajam di setiap bulan puasa. Dibanderol dengan harga sangat terjangkau, yakni Rp1.500 per pieces. Kue ini selalu ludes terjual dalam sekejap. Terus ya Bu? Alhamdulillah, jalan. Tiap hari ada. Berarti banyak pesanan Ramadan ini Bu? Alhamdulillah. Banyak yang mesen sih ini. Buat kan mesen kue yang mentah, kecuali jojorong, itu geplak, buras. Banyak. Tradisional mah yang dicari tuh cuman geplak, jojorong, buras. Kalau bulan Ramadan mah, kecuali bulan hari-hari biasa, apa aja. Selamatan juga masuk gitu. Sekarang mau selamatan kalau makin bagaimana ya, cuma ada puasa. Berarti meningkat ini bulan ini? Alhamdulillah, gak kayak dulu. Si Ibu ini setiap Ramadan ini rutin ya Bu? Rutin, kayak begini. Jadi orang-orang udah pada tahu. Meski zaman terus berganti, manisnya jojorong tetap menjadi harapan ekonomi bagi para pengrajin kecil. Sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal akan selalu memiliki tempat di hati masyarakatnya. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV, melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, mendekati momen Idul Fitri membawa berkah bagi pengrajin parsel di Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kebanjiran pesanan dan juga raup untung puluhan juta rupiah. Peningkatan permintaan parsel yang juga dirangkai berisi berbagai macam kue dan juga snack ini hingga 100%. Tradisi memberikan parsel lebaran kepada saudara atau rekan kerja pada jelang Idul Fitri menjadi peluang emas untuk meraup keuntungan. Permintaan parsel lebaran yang meningkat di setiap tahunnya membuat bisnis ini semakin menjanjikan. Salah satu pengrajin parsel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, turut merasakan dampak positif menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya mendapatkan pesanan ratusan parsel dari berbagai wilayah luar kota Cirebon. Dengan dibantu 2 karyawannya pengusaha parsel yang berada di Desa Pajimahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini tengah sibuk menyelesaikan pesanan parsel dari pemesan. Peningkatan perminatan parsel menurut ibu rumah tangga sudah dirasakan sejak bulan Januari hingga awal bulan suci Ramadan. Peningkatan pesanan parsel lebaran ini hingga 100% dirasakan oleh Karina bersama suaminya yang dirintis sejak 4 tahun lalu. Parsel yang dirangkai ini berisi berbagai macam kue dan snack, mulai dari makanan ringan, kue kering, sirup, permen, dan bahan sembako lainnya. Isi dari parsel ini disesuaikan permintaan dari pesanan. Mayoritas pemesan parsel lebaran dari perseorangan dibanding instansi. Pemilik usaha parsel, Karina, mengaku dalam 1 hari Karina dan 2 karyawannya dapat menyelesaikan sebanyak 50 buah paket parsel. Sih, walaupun tahunan, setahun sekali kan ya, tapi ya lumayan. Banyak pesanan juga ya dari masyarakat. Banyak pesanan dari masyarakat. Itu di luar kota juga, karena mempermudah itu sih orang-orang buat kalau ngasih-ngasih tuh. Saudara-saudara. Gak ribet bikin. Itu paling jauh dari mana? Dari Indramayu,
Kuningan, Majalengka, Cirebonnya juga sih. Itu harganya dari mulai berapa sih? Dari mulai 50.000 sampai 500.000. Sangat terjangkau ya? Masih sangat terjangkau. Nah, pesanan paling banyak dari mana, Mbak? Indramayu, Kuningan, Majalengka itu. Pemesan parcel, Salsa menjelaskan nyari harga 100 hingga 500 ribu untuk acara keluarga. Nyari parcel buat acara keluarga Mas, buat di hari Idul Fitri. Sudah sering Mbak kesini, Mbak? Udah langganan banget di sini. Udah sering ya? Ya, sering banget. Buat siapa aja sih, Mbak? Buat keluarga saya, buat acara tunangan saya, buat kirim Saudara. Saudara saya. Nyari harga yang berapa, Mbak? Dari harga 100.000 sampai dengan 500.000. Setiap kali kesini bawa berapa parcel, Mbak? Bawa 5 sampai dengan 6. Karena keluarga aku cukup banyak. Ya. Kalau sekarang mau beli berapa, Mbak? Mau beli 3. 3 ya, buat calon tunangan ya, Mbak ya? Tunangan, iya betul. Sementara itu, parcel ini dijual dengan beragam harga, dari mulai Rp100.000 hingga Rp500.000. Selain itu, pemesan parcel ini tidak hanya datang dari Cirebon saja, melainkan dari berbagai wilayah di luar kota Cirebon. Berkat usaha parcel, ibu rumah tangga ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan menjanjikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Serangan udara intens dilaporkan menghantam Teheran saat fajar terbit. Sejumlah saksi menyebut ledakan terasa sangat kuat hingga menggetarkan rumah-rumah di bagian timur ibu kota Iran. Asap tebal membumbung tinggi di langit Teheran saat serangan udara mengguncang ibu kota Iran pada Jumat dini hari. Saksi mata menyebut ledakan terdengar kuat di sejumlah wilayah kota, bahkan menggetarkan rumah-rumah warga terutama di bagian timur Teheran. Rekaman video yang juga beredar luas menunjukkan kepulan asap besar dan suara ledakan yang terdengar beruntun saat serangan terjadi saat fajar. Di saat yang sama, Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal pembawa drone milik Iran di perairan sebagai bagian dari operasi militer yang juga menargetkan armada dan fasilitas strategis milik militer Iran. Serangan terbaru ini menandai terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah di tengah saling balas serangan antara Iran, Israel, serta sekutu masing-masing yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Dengan serangan rudal, drone, dan juga operasi udara yang menargetkan berbagai fasilitas militer dan objek strategis di sejumlah negara kawasan. Kondisi ini memperburuk stabilitas kawasan regional yang berpotensi mengguncang stabilitas dan mengganggu keamanan energi global, serta menarik keterlibatan lebih banyak pihak di Timur Tengah dan negara-negara besar lainnya di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ketegangan di perbatasan Israel dan juga Lebanon kembali memanas setelah kelompok militan Hezbollah meluncurkan roket dan juga drone ke wilayah utara Israel, memicu serangan belasan dari militer Israel ke sejumlah target militer di Lebanon. Militan Lebanon ikut terlibat dalam konflik Timur Tengah yang semakin meluas, menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Kelompok Hezbollah yang berbasis di Lebanon dilaporkan menembakkan puluhan roket serta meluncurkan sejumlah drone ke wilayah utara Israel. Serangan ini menyebabkan sirine peringatan berbunyi dan memaksa warga di daerah perbatasan mencari perlindungan. Militer Israel kemudian melakukan serangan udara balasan ke sejumlah lokasi di Lebanon yang diklaim sebagai posisi dan fasilitas militer milik Hezbollah. Situasi ini memperlihatkan meluasnya arena konflik di Timur Tengah dengan sejumlah kelompok sekutu Iran di kawasan turut terlibat dalam serangan balasan terhadap Israel. Ketegangan yang terus meningkat memicu kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik regional yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Situasi ini dinilai berpotensi menyeret lebih banyak negara dan kelompok bersenjata ke dalam konfrontasi terbuka, sehingga meningkatkan resiko instabilitas keamanan, gangguan ekonomi global, serta memperdalam krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ketegangan di timur masih belum usai. Israel melancarkan serangan udara ke pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan ini dilancarkan setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi massal bagi warga di kawasan padat penduduk tersebut. Militer Israel meminta warga di pinggiran kota selatan Beirut untuk segera meninggalkan rumah mereka dan menyelamatkan diri. Pengumuman itu memicu kepanikan dan kemacetan parah di ibu kota Lebanon saat ribuan warga berusaha melarikan diri dari area yang dianggap berbahaya. Tak lama setelah peringatan tersebut dikeluarkan, serangan udara dilaporkan menghantam sejumlah titik di pinggiran selatan Beirut, wilayah yang dikenal sebagai basis kuat kelompok Hezbollah. Eskalasi terbaru ini terjadi setelah konflik di Timur Tengah memanas, menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap rezim Iran. Kelompok Hezbollah kemudian meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel yang dibalas dengan serangan udara ke sejumlah titik di Lebanon. Sejak kembali memanasnya konflik antara Israel dan Hezbollah, serangan di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi ke tempat aman. Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIFIL juga melaporkan adanya kontak tembak dan ledakan di sejumlah wilayah perbatasan Lebanon Selatan, menandai meningkatnya intensitas kontroversi militer di kawasan tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik regional yang dapat menyeret lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Angkatan Laut Sri Lanka ini menemukan 87 jenazah dan juga menyelamatkan 32 orang setelah sebuah kapal perang Iran tenggelam di lepas pantai Sri Lanka dan diduga akibat serangan torpedo kapal selam Amerika Serikat. Insiden ini terjadi di tengah meluasnya operasi militer Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan kapal perang Iran, Iris Dena, tenggelam setelah terkena torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Amerika Serikat di Samudra Hindia. Serangan ini menjadi salah satu kejadian langka di mana kapal selam menenggelamkan kapal perang sejak Perang Dunia Kedua. Kapal perang tersebut membawa sekitar 180 orang saat insiden terjadi. Setelah menerima sinyal darurat, Angkatan Laut Sri Lanka mengerahkan kapal dan pesawat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun saat tim penyelamat tiba di lokasi, mereka tidak menemukan kapal tersebut, hanya terlihat tumpahan minyak dan rakit penyelamat. Sebagian korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Nasional di Kota Gale. Sementara itu jenazah para pelaut disimpan ke dalam ruang jenazah yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Iris Dena merupakan salah satu kapal perang terbaru Iran yang dilengkapi meriam berat, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal serta torpedo dan membawa satu helikopter. Militer Amerika Serikat juga menyatakan setidaknya 17 kapal Angkatan Laut Iran telah tenggelam sejak konflik militer yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan pemerintah negara-negara Eropa sendiri bertanggung jawab atas krisis energi yang juga saat ini melanda kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Putin di tengah hubungan yang juga masih tegang antara Moskow dan juga negara-negara Barat. Dalam pernyataannya, Vladimir Putin menegaskan bahwa kebijakan energi yang diambil sejumlah pemerintah di Eropa menjadi sumber penyebab utama terjadinya krisis energi di kawasan tersebut. Putin menilai keputusan politik yang membatasi pasokan energi dan mengurangi kerjasama dengan Rusia telah memicu ketidakstabilan pasar energi di Eropa. Sejak memanasnya hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat, sejumlah negara Eropa berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Moskow. Что касается Европы, то, что происходит сегодня на европейских рынках, это, конечно, прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики. Это злоупотребление зеленой повесткой, это использование всех этих инструментов для внутриполитической деятельности и достижения партийных или каких-то групповых целей. Ничего общего с интересами народов этих стран такая политика не имеет. Langkah tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasok energi di kawasan. Serta memicu lonjakan harga gas dan listrik di berbagai negara Eropa. Kondisi ini memperburuk tekanan ekonomi yang sudah dihadapi sejumlah negara, terutama di tengah inflasi global dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Hingga saat ini, isu keamanan energi masih menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara Eropa. Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang, pemerintah di berbagai negara Eropa pun terus berupaya mencari sumber energi alternatif dan memperkuat kerjasama internasional guna menjaga stabilitas pasokan energi di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, perang modern tidak lagi dimulai dengan dentuman meriam, melainkan dengan serangan di ruang cyber. Belajar dari konflik global, kedaulatan cyber dinilai menjadi penentu hidup matinya sebuah negara. Dalam diskusi strategis yang digelar di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Sabtu sore, para pakar cyber mengingatkan bagaimana cyber telah digunakan sebagai senjata sejak Perang Irak pada tahun 2003. Saat ini Indonesia dinilai dalam kondisi rentan karena ketergantungan total pada layanan asing seperti Gmail dan juga WhatsApp. Rektor ITTS, Ono Widodo Purbo menegaskan bahwa penguasaan AI mandiri adalah kunci utama agar Indonesia tidak terus dijajah secara digital. Untuk AI, ceritanya gini, kita ke depan mau nggak mau akan pakai AI banget. Supaya kita tidak dijajah, bangsa ini harus bisa bikin AI. Oke, supaya bisa bikin AI, bukunya sudah dibuat gratis, bisa di-download untuk anak SD, SMP, SMA, SMK, dan guru. Free. Oke, kalau mau saya sebutin. Pendiri Forum Kemandirian Cyber Indonesia atau Formasi, Gildas Deograd, menyebut masyarakat saat ini dengan sukarela menyerahkan data pribadi kepada pihak asing. Penggunaan platform lokal seperti Palapa menjadi salah satu jalan keluar agar Indonesia tidak mati kutu saat terjadi konflik geopolitik. Kalau bagaimana dengan nasib kita seandainya kemudian produk dan layanan cyber diembargo oleh pemerintah negara lain, ya mati kutu kita, gitu ya. Karena kita saat ini bisa dibilang benar-benar bergantung pada layanan yang di luar. Email pakai apa email? Survei, Mas email pakai apa? Gmail. Chattingan di kantor dengan keluarga pakai apa? Pakai WA. Gimana kalau WA dan Gmail dimatikan? Ya, seperti itulah kondisi kita yang sebenarnya. Salah siapa? Bukan salah pemerintah, salah bangsa kita sendiri yang memilih menggunakan layanan dan produk dari luar. Iya. Kalau yang mana kayak gimana? Oh iya. Ya, kalau mau bicara hitam putih, apakah kita dijajah? Ya kita dijajah. Selain meminta pemerintah untuk menyarankan penggunaan produk dan juga layanan nasional, pemerintah juga didorong untuk menumbuhkan industri hardware dalam negeri di mana langkah tersebut menjadi rekomendasi strategis kepada Presiden demi mewujudkan Indonesia merdeka cyber pada 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan ada risiko terjadinya eskalasi yang melibatkan lebih banyak negara usai serangan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Menlu Sugiono mengungkapkan ada resiko terjadinya eskalasi yang melibatkan lebih banyak negara usai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang berujung serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Ia menegaskan, Indonesia berharap konflik di kawasan Timur Tengah dapat segera mereda. Kita menginginkan ada deeskalasi, kemudian situasi mereda, ya kan? Dan juga kita sudah sampaikan, kita menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi ini terjadi. Tetapi tetap saja kita menekankan kembali pentingnya semua negara itu menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Kemudian semua pihak kita berharap bisa menahan diri, dan Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Tapi intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional piagam PBB itu tetap dihormati. Indonesia juga menegaskan agar setiap negara menahan diri dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Terkait konflik antara Iran dan AS Israel ini, Presiden RI Prabowo Subianto juga sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator jika pihak berkonflik bersedia. Intinya, kata Sugiono, prinsip-prinsip hukum-hukum internasional dan piagam persatuan bangsa-bangsa harus tetap dihormati. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, konflik di Timur Tengah yang juga melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Selain berpotensi mempengaruhi stabilitas global, konflik berkepanjangan juga dikhawatirkan dapat berdampak pada stok dan juga harga bahan bakar minyak di Indonesia.
Ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatirannya jika konflik tersebut berlangsung lama karena dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global, termasuk ketersediaan dan harga bahan bakar minyak. Selain itu, masyarakat juga menyoroti keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak, termasuk para pekerja dan pelajar yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Iran. Warga berharap pemerintah terus memantau perkembangan situasi serta memastikan perlindungan bagi WNI di luar negeri. Kalau khawatir pasti ada ya, karena kan berdampak secara tidak langsung ke Indonesia. Apalagi stok BBM kita kan kemarin-kemarin ini cuma bertahan sampai 21 hari kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi menurut saya mengkhawatirkan lah kondisi ini. Banyak kekhawatiran tentunya. Yang tadinya yang kita khawatiri pertama itu kan soal BBM ya, karena kita tahu sendiri pasokan BBM kita itu dan dunia banyak itu berasal dari Iran, dan ekonomi tentunya juga nantinya akan berpengaruh kepada ekonomi kita, kemudian ekspor, impor pastinya tentunya itu akan mempengaruhi juga. Ya masyarakat pasti akan mendapat, tapi karena kita sudah di warning, di media sosial juga banyak imbauan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin bagi masyarakat tentunya harus mengantisipasi untuk hal itu. Jangan sampai nanti terjadi dampak yang tidak kita inginkan itu. Masyarakat juga berharap konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomasi agar tercipta perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dengan berakhirnya konflik, diharapkan situasi global kembali kondusif dan masyarakat dunia dapat hidup dalam keamanan dan perdamaian. Harapannya sih khususnya warga Indonesia bisa melakukan suatu terobosan khususnya ke Amerika ya, dan harap untuk mendamaikan perang ini jangan sampai berlarut. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat baik untuk melakukan suatu perdamaian khususnya di dunia, bukan hanya untuk Amerika, Israel, Indonesia, di seluruh dunia, untuk khususnya untuk umat Islam. Harapan kita damai-damai saja, dan Amerika, Israel, dan Iran tentunya dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal ini menyikapi untuk perdamaian itu sendiri. Tentunya kita berharap Indonesia dan seluruh dunia khususnya aman-aman saja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir rendam pemukiman Mampang. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Banjir setinggi 140 hingga 160 cm merendam permukiman warga Komplek Polri di Jalan Kapten Pierre Tendean, Pelem Mampang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. 3 perahu karet dari TNI Polri disiagakan untuk mengevakuasi warga. Ratusan rumah warga di Komplek Polri, Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Pelem Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 140 hingga 160 cm. Tak hanya merendam permukiman, banjir bahkan meluber hingga ke jalan raya. Meski banjir cukup tinggi, warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir yang kembali merendam kawasan ini disebabkan oleh luapan air dari Kali Mampang setelah hujan deras mengguyur kota Jakarta sepanjang Sabtu malam hingga Minggu pagi. Aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 3 perahu karet juga disiagakan untuk mengevakuasi warga sambil menunggu debit banjir menurun. Ketinggian air di lokasi yang saat ini kami berada itu sekitar 130 sampai 140 km yang di dekat bibir Jalan Tendean. Adapun yang di dalam itu sekitar 160 sampai 170 cm, demikian Pak. Untuk saat ini evakuasi belum ada yang bisa dievakuasi karena rata-rata mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Saat ini masih bertahan di lantai 2. Antisipasinya Pak, mungkin ada persiapan apa perahu karet? Kalau antisipasi kami sudah
ada beberapa perahu karet baik dari TNI atau Polri saat ini kita hanya menunggu mungkin harus agak sedikit turun sehingga nanti kalau tidak masuk ke dalam. Hingga saat ini banjir belum memiliki tanda-tanda akan surut. Selain debit air di Kali Mampang masih tinggi, hujan juga masih mengguyur meski dengan intensitas ringan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu pemirsa, tim Rescue Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengevakuasi belasan warga yang juga terjebak banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Meski terkendala akses jalan sempit dan juga arus yang deras, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat. Proses evakuasi warga terdampak banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dilakukan tim Rescue Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur. Sebanyak 12 warga yang terjebak banjir berhasil dievakuasi oleh petugas. Kepala Regu Tim Rescue Gulkarmat Jakarta Timur, Andi, menyebutkan proses evakuasi sempat terkendala akses menuju lokasi yang sempit serta harus menyeberangi kali dengan arus cukup deras. Petugas pun harus menyerahkan sejumlah peralatan untuk menjangkau lokasi warga. Dalam proses evakuasi, petugas menggunakan perahu karet serta berbagai peralatan penunjang lainnya untuk mencapai titik evakuasi. Dari belasan warga yang dievakuasi, 2 diantaranya merupakan bayi. Ya, untuk hari ini kita ada panggilan pengevakuasian sekitar 12 orang di daerah Cipinang Muara, yang alhamdulillah semua terevakuasi dengan baik. Alhamdulillah warga sudah banyak yang terselamatkan. Untuk akses jalannya untuk cukup sempit dan menyeberangi kali. Pada saat itu juga tim kita mengeluarkan peralatan cukup banyak, untuk perahu karet cukup 1 dan peralatan gateline-nya untuk tali gateline ke arah TKP untuk evakuasi bayi. 2 orang evakuasi bayi dan akhirnya tetap terselamatkan dengan baik. Cukup deras. Harus cukup deras. Alhamdulillah terevakuasi dengan baik. Meski dihadapkan pada kondisi arus yang cukup deras, seluruh warga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Proses evakuasi ini melibatkan 8 personel tim Rescue Gulkarmat Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Nandio, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, banjir yang juga melanda 10 kecamatan di kota Bandar Lampung ini menelan korban jiwa. 3 korban ataupun warga dilaporkan hanyut terbawa arus banjir, 2 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang warga hanyut dalam bencana banjir yang melanda 10 kecamatan di kota Bandar Lampung sejak Jumat sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut 2 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya yakni seorang pria dewasa tanpa identitas yang ditemukan di wilayah Jalan Dr. Harun, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan seorang bocah 10 tahun bernama Satria di wilayah Kecamatan Raja Basa. Sementara korban lainnya yakni seorang bocah berusia 6 tahun yang hingga Jumat malam belum ditemukan. Berdasarkan data BPBD, terdapat 38 titik yang terdampak banjir di 10 kecamatan kota Bandar Lampung tersebut. Buat arus, jadi bawalah dia. Nah, posisi saya itu masih di sana, masih di ujung. Lari-larilah saya. Yang kawan-kawan ini gupek, dia kanut. Saya lari ke ini mapping-mappingan, lompat saya. Sepertinya saya di korban anak-anak di Raja Basa. Cuman kita akan cek dulu kalau 2 yang pasti 1. Siapa kalau lagi kita evakuasi, yang mana segera kita harus evakuasi. Oke, siap. Ya, sampai perahu kita turun juga perahu. Oke, ada warga yang dievakuasi Pak? Ada tadi. Ada warga. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 1 korban anak berusia 6 tahun yang belum ditemukan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simarangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyoroti tingginya resiko angka kecelakaan lalu lintas yang juga melibatkan sepeda motor khususnya menjelang arus mudik Lebaran. Tentunya masyarakat diimbau agar dapat mempertimbangkan melakukan arus mudik Lebaran dengan menggunakan sepeda motor dengan perjalanan jarak jauh. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan kini pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi penggunaan sepeda motor dalam arus mudik Lebaran 2026. Salah satunya ialah program mudik gratis yang memungkinkan masyarakat tetap membawa kendaraannya tanpa harus dikendarai di jalan. Program mudik gratis tersebut diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak selain melalui kereta api serta bus yang mengangkut sepeda motor. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk mempertimbangkan moda transportasi yang lebih aman saat melakukan perjalanan mudik untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran. Jadi seperti tadi saya sampaikan,
motor ini sangat potensial ya, terlibat dan kecelakaan. Ya. Tadi data dari Pak Huda juga 70% itu terlibat sepeda motor. Dari pemerintah sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, untuk kita menyiapkan mudik gratis motor, baik itu melalui kereta api, kemudian bis juga dengan sepeda motornya. Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi para calon pemudik ini menggunakan angkutan sepeda motor. Dari BUMN, swasta juga itu sudah melakukan mudik gratis dengan sepeda motor juga. Itu salah satu upaya. Kemudian kita juga terus menghimbau ya kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan jauh dengan menggunakan sepeda motor, karena itu sangat potensial dari kecelakaan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Imigrasi Bogor juga mengamankan 13 warga negara Jepang yang juga diduga terlibat penipuan daring di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus ini menjadi yang juga pertama di wilayah tersebut yang melibatkan WNA asal Jepang. Petugas intelijen dan penindakan keimigrasian melakukan penggerebekan di 3 rumah di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi, petugas mengamankan 13 pria kebangsaan Jepang. Mereka diduga melakukan penipuan daring dengan target korban di negara asalnya. 1 orang tidak dapat menunjukkan paspor asli saat diperiksa. Petugas juga menyita puluhan telepon genggam, komputer, perangkat penguat dan pengacak sinyal, serta atribut yang menyerupai tanda pengenal kepolisian Jepang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Usman menyatakan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Saat ini, ke-13 WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan di Imigrasi Bogor. Penyelidikan difokuskan pada dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan kemungkinan tindak pidana lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti yang ada, target atau calon korban adalah warga negara Jepang yang berada di luar wilayah Indonesia. 2. Modus dari kelompok mereka mengaku sebagai petugas dari suatu provider telekomunikasi bernama NTT Docomo. Dari skrip yang ditemukan, pelaku melakukan intimidasi terhadap korban bahwa korban menggunakan provider ilegal, kontrak palsu, atau pemalsuan identitas. Kemudian ditemukan skrip untuk menelpon calon korban. Di antara kelompok mereka ada juga yang memiliki peran sebagai pihak kepolisian Jepang. Kemudian yang ketiga, korban diarahkan melakukan video call melalui aplikasi Line. Jadi yang digunakan aplikasinya Line, bukan WhatsApp. Kemudian pelaku menggunakan simulasi suara radio kepolisian untuk memperkuat dan memastikan bahwa seolah-olah yang bersangkutan adalah dari kepolisian Jepang. Kemudian yang keempat, korban diarahkan mengakses portal web palsu dan melihat surat perintah penangkapan atau taihojo bertanda penangkapan darurat lengkap dengan nama korban, tuduhan, nama hakim, dan stempel merah menyerupai pengadilan Jepang. Imigrasi menegaskan akan terus memperketat pengawasan warga negara asing di Indonesia. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan rasa syukurnya terhadap ABK kapal Sea Dragon Fandi Ramadan yang juga tidak jadi dihukum mati kasus penyelundupan 1,9 ton sabu. Menurutnya, keputusan hakim memvonis Fandi penjara 5 tahun membuktikan bahwa hakim memahami KUHP dan juga KUHAP yang baru. ABK kapal Sea Dragon Fandi Ramadan divonis penjara 5 tahun dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu. Sebelumnya ABK Fandi tersebut dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Batam, Kepulauan Riau. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai bahwa keputusan hakim memvonis 5 tahun penjara membuktikan hakim memahami KUHP dan KUHAP yang baru. Dirinya menekankan KUHP dan KUHAP baru berorientasi kepada keadilan substantif dan rehabilitatif.
Kendati demikian, Komisi 3 DPR akan memanggil penyidik dan penuntut perkara kasus ABK Fandi untuk mempertanyakan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus Fandi diperiksa. Terkait vonis 5 tahun kepada Fandi Ramadan, yang pertama kami bersyukur bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadan sebagaimana menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim dalam hal ini terlihat sekali memahami bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat selektif. Hakim juga terlihat sekali mempedomani paradigma pemidanaan dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif. Yang kedua, kami menghormati sikap terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memperjuangkan pembebasan Fandi Ramadan karena menganggap Fandi tidak bersalah. Tetapi kami, Komisi 3, tidak bisa mengintervensi secara teknis dalam acara peradilan tersebut. Dan yang ketiga, kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus ini pertama dimulai sampai dengan vonis kemarin. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pelari remaja untuk ketangguhan di perlintasan lari cepat di kawasan Jati Jajar Cimanggis, Kota Depok. Ajang lomba lari cepat pada malam hari tingkat remaja ini digelar Kepolisian Polsek Cimanggis, Kota Depok, dalam rangka menghindari kerap terjadinya tawuran antar kelompok sekaligus mencari bibit atlet pelari berbakat. Kegiatan ini berlangsung di area Terminal Bus Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Jawa Barat yang disaksikan langsung oleh ratusan penonton. Dalam ajang ini, panitia lomba membuat sejumlah kelas dengan 3 kategori, yakni berat badan 50 hingga 75 kg dan 76 hingga 80 kg, sementara kategori lain adalah peserta perempuan. Sedikitnya 45 peserta yang mengikuti ajang balap lari ini, mereka diuji ketangguhannya melalui sistem penyisihan dengan jarak tempuh lintasan lari cepat sejauh 100 meter. Menurut Kapolsek Cimanggis, Kompol Cupriyono, ajang lomba lari cepat pada malam hari tingkat remaja ini digelar dalam rangka mengedukasi kegiatan positif berolahraga serta menghindari kerap terjadinya tawuran antar kelompok, sekaligus mencari bibit atlet pelari berbakat. Kami dari Polsek Cimanggis mengadakan kegiatan balap lari. Ini salah satu bentuk bahwa kami Polsek Cimanggis ini mengakomodir anak-anak muda supaya tidak melakukan balap lari yang kemudian mengganggu ketertiban umum. Lari ini adalah olahraga untuk menjaga kebugaran ketertiban umum, makanya kita fasilitasi mereka di Terminal Jati Jajar. Harapannya di pelaksanaan balap lari tidak ada lagi yang judi maupun tidak terima karena kalah menang. Para peserta yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan sejumlah hadiah menarik, bahkan rencananya akan diikutsertakan sebagai perwakilan dari kecamatan masing-masing dalam ajang balap lari tingkat Kota Depok pada 14 Maret mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggelar Festival Pawai Ogoh-Ogoh. Tentunya acara ini dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret mendatang. Festival Pawai Ogoh-Ogoh di kawasan Bundaran HI Jakarta berlangsung pada Minggu pagi mulai pukul 6 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gelaran ini diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta jelang perayaan Hari Raya Suci Nyepi umat Hindu pada 19 Maret mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan festival ini melibatkan hampir 2.000 peserta dengan menampilkan 13 hingga 15 ogoh-ogoh dalam satu rangkaian parade budaya. Meskipun diguyur hujan deras, masyarakat tetap antusias meramaikan festival ini, sekaligus juga beriringan dengan pelaksanaan Car Free Day yang rutin digelar setiap hari Minggu. Diketahui para peserta festival pawai kali ini berasal dari berbagai banjar Hindu dan sekolah yang ada di sekitar kawasan Jakarta. Gelaran festival ini merupakan bagian dari kerjasama Pemprov DKI bersama organisasi umat Hindu di Jakarta, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta komunitas Hindu Jakarta. Hari ini adalah Festival Nyepi dalam rangka melakukan parade budaya dan pawai ogoh-ogoh diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi tahun Baru Saka 1948, tahun 2026 ini. Nah, kerjasama ini
antara Pemprov DKI dengan Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya atau Parisada Hindu Dharma Indonesia. Nah, pawai budaya tadi melibatkan hampir total 2.000 peserta, menampilkan 13 bahkan 15 ogoh-ogoh yang diarak dari satu rangkaian parade budaya. Ogoh-ogoh merupakan bagian dari tradisi menjelang Nyepi yang melambangkan sifat-sifat negatif dalam diri manusia yang perlu disucikan. Nah, jadi dalam konteks Ramadan itu juga Nyepi menjadi sangat kolaboratif dengan kegiatan kita ini. Pemprov DKI Jakarta mendukung kegiatan budaya seperti ini karena menjadi contoh bagaimana tradisi dan budaya dapat menjadi jembatan kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat Jakarta yang beragam. Sekali lagi, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu di Jakarta juga di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max Monte Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk tidak ragu membawa anaknya mengikuti imunisasi campak. Pemerintah memastikan stok vaksin measles rubella cukup dan juga aman digunakan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengimbau para orang tua agar tidak ragu membawa anak untuk mengikuti imunisasi campak. Selain dinilai aman, ketersediaan vaksin juga dipastikan mencukupi untuk mendukung program imunisasi nasional. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia menyampaikan bahwa stok vaksin measles rubella saat ini mencapai sekitar 9,5 juta dosis di tingkat pusat. Selain itu, sebanyak 6,6 juta dosis telah didistribusikan ke provinsi, kabupaten kota hingga puskesmas. Ketahanan stok di daerah bervariasi dengan 23 provinsi memiliki persediaan untuk 2 hingga 5 bulan, 9 provinsi 5 hingga 7 bulan, dan 6 provinsi memiliki stok lebih dari 7 bulan. Jadi semua provinsi kami pastikan sudah memiliki ketersediaan vaksin dengan level di atas 2 bulan. Dan ini kami terus mendistribusikan dari pusat ke daerah, terutama untuk daerah-daerah yang stoknya sudah mulai turun. Jadi kami menjaga tidak ada daerah yang stoknya di bawah 2. Jangan khawatir bahwa pemilihan vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nasional telah dilakukan kajian yang seksama oleh Kementerian Kesehatan dan dilakukan bersama Komite Imunisasi Nasional. Pemberian vaksin ini menunjukkan peningkatan antibodi yang signifikan pada anak-anak yang telah diberikan. Juga pada vaksin yang kedua, reaksinya lebih sedikit lagi atau lebih rendah lagi. Sehingga kita berharap bahwa para orang tua tidak segan dan merasa yakin untuk membawa putra-putrinya ikut program vaksinasi ini. Ia menegaskan bahwa vaksin MR telah melalui evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat, serta mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Efek samping seperti demam ringan, ruam, atau nyeri pada area suntikan dapat terjadi, namun reaksi tersebut bersifat ringan dan umumnya hilang dalam waktu sekitar 24 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 jam di Istana Prabowo dan ulama bahas geopolitik global. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto ini menggelar silaturahmi dan juga buka puasa bersama para ulama serta tokoh agama selama 3 jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Tentunya Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik yang berkembang. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden banyak memaparkan perkembangan situasi geopolitik global, serta pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan bangsa. Bapak Presiden menjelaskan perkembangan geopolitik dalam negeri, ya,
Intinya mari kita jaga persatuan. Yang paling utama adalah tentu persatuan kita, menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat kita, dan dalam situasi yang sulit seperti itu sekali lagi Bapak Presiden menjelaskan pentingnya kebersamaan, persatuan. Kira-kira itu. Pak Presiden tadi dari jam 8, sekarang jam berapa ini? 9, 10, 11, 3 jam tadi. dia. Ada ketegasan mengenai sikap Indonesia terkait dengan perang Amerika Israel dengan Iran. Ada ketegasan ya? Maksudnya tegasan itu apa? Sikap dari Indonesia. Sikap Indonesia. Ya tentu dijelaskan secara rinci tadi, tapi nanti bisa tanyakan pada para ulama ya. Lebih lanjut, menurut Zulhas, dalam kondisi global yang tidak menentu, Presiden mengingatkan bahwa hal paling utama bagi Indonesia adalah menjaga persatuan serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pendakwah kondang Dedeh Rosidah menyebut Presiden Prabowo Subianto memaparkan tentang situasi di dalam dan juga luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Para ulama ini juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Pendakwah kondang Dedeh Rosidah atau yang akrab dikenal dengan sapaan Mama Dedeh membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh muslim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dirinya menyebut kepala negara memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Jadi Mama pulang duluan karena mau ke Indosiar, kan live Indosiar aksi. Jadi Mama kami coba, masih Presiden masih bercerita tentang kondisi sekarang di luar negeri yang ada peperangan tadi seperti yang Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dedeh. Kenapa? Pesan khusus dari Pak Presiden Mama Dedeh mungkin belum ingin selesai, sampaikan. belum ada pesan khusus. Jadi baru menyampaikan tentang kondisi dunia saat ini. Habis ini kata dia menyampaikan tentang kondisi bangsa. Jadi memang karena live di Indosiar kan duluan, punten ya. Di sisi lain, ulama asal Cirebon, Jawa Barat, Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya, mengajak masyarakat untuk lebih banyak mendoakan para pemimpin bangsa. Menurutnya, tugas seorang presiden tidaklah mudah sehingga dukungan doa dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ia mengungkapkan pesan yang disampaikan kepada presiden lebih menekankan pada nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Yang penting doa, karena jadi presiden di agama berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita bagaimana mereka bisa sukses dalam menjalankan tugas. Yang penting mendoakan, jangan lupa siapapun dari umat yang punya hati mendoakan, karena memimpin itu berat. Jadi mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai, umat baik. Tanggapan Buya tentang Indonesia berada di BOP ini seperti apa? Indonesia, ya. Kalau masalah pandangan, kami merasakan sekali Indonesia nyaman. Insya Allah kita bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban secara pribadi oke, keluarga oke, kemaslahatan juga masyarakat. Kalau ada hal-hal lain yang bisa dengan luar negeri, tentu ada yang lebih tahu dan benar. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah tentunya membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menangguhkan pembahasan terkait dengan Board of Peace. Tentunya selain itu pemerintah juga memastikan tidak ada rapat pembahasan terkait dengan BOP dalam seminggu terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan pembahasan tentang rencana Board of Peace atau BOP ditangguhkan karena meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Juru bicara 1 Kemlu RI, Yoni Mewengkang menyampaikan seluruh pembahasan terkait dengan BOP atau Dewan Perdamaian Gaza berada dalam status on hold, serta pemerintah berfokus pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Yoni memastikan dalam sepekan terakhir tidak ada pembahasan atau rapat mengenai BOP. Tidak hanya itu, setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri Indonesia. Is the escalation and dialogue and encouraging all parties for dialogue and diplomatic solutions to prevent
further loss and maintain the regional stability. If I may say this, if I can be candid, Indonesia does not approach this issue from the perspective of do we have to condemn one party, do we have to condemn other party. Our priority at the moment is to encourage restraint from all parties and promote diplomacy, because what is important at this stage is to prevent further escalation, as we've been repeating over and over again. And I think that is our principled position for Indonesia at the moment. And you also asked about the Board of Peace. The government of Indonesia continues to closely following the situation on the ground at the moment. With related to the Board of Peace, we are fully aware of the public. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri ini menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai menjelang Idul Fitri 2026 dipicu meningkatnya permintaan masyarakat serta faktor cuaca yang juga mempengaruhi produksi. Beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit yang merah yang mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri meninjau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wamendak menyebut harga minyak goreng kemasan minyak kita terpantau masih sesuai harga eceran tertinggi, yaitu sekitar Rp15.700 per liter. Namun dia menyebut beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit merah yang mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga tersebut dipengaruhi akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan, serta faktor cuaca yang mempengaruhi produksi. Kami pantau di Kementerian Perdagangan, yaitu komoditasnya adalah minyak kita. Jadi minyak kita di sini alhamdulillah terpantau sesuai HET. HET-nya itu berada di 15.700. Tadi kita cek juga sudah sesuai dengan harga tersebut. Pasokannya juga aman, alhamdulillah. Jadi itu aman untuk di pasar Ciputat. Lalu kemudian ada beberapa komoditas lainnya yang lagi naik. Salah satunya tadi cabai rawit. Cabai rawit itu sebetulnya harga acuannya 57.000. Jadi tadi begitu kita cek naiknya itu sampai 100-an ribu. Jadi lumayan drastis naiknya. Jadi memang dari segi demand, permintaan masyarakatnya semakin meningkat menjelang hari-hari besar gitu ya. Hari-hari besar seperti ini sebentar lagi mau Idul Fitri. Itu memang tren yang setiap tahun kalau saya pantau sejak tahun lalu itu selalu terjadi gitu. Sementara itu harga sejumlah komoditas lain terpantau relatif stabil. Di antaranya cabai merah keriting sekitar Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 hingga Rp40.000, serta bawang putih sekitar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Ketersediaan bahan pokok secara umum dipastikan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri, dengan pemerintah terus memperkuat koordinasi distribusi bersama Badan Pangan Nasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsya, Mutia, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perdagangan, pemirsa menegaskan akan menertibkan penjualan minyak goreng rakyat kemasan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Dengan pengawasan harga akan dilakukan secara berkala melalui sistem pemantauan pasar di seluruh daerah. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyatakan, pemerintah akan terus memantau harga minyak goreng rakyat kemasan minyak kita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dia menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP yang melibatkan Dinas Perdagangan di 514 kabupaten dan kota. Sistem tersebut digunakan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok serta memberikan peringatan dini apabila terjadi kenaikan harga di pasar. Selain itu, pemerintah juga memperkuat distribusi minyak kita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Kalaupun ada kenaikan, dari situlah nanti kita akan berkoordinasi dengan Bulog dan ID Food yang tadi saya sampaikan. Jadi saat ini ada peraturan baru Permendak yang baru diterbitkan tahun 2025 oleh Pak Menteri, yaitu adalah bahwa minimal 35% dari distribusi DMO minyak kitanya itu kita salurkan melalui BUMN Pangan, dengan harapan karena dia sistemnya lebih bagus gitu ya, kita bisa lebih melakukan pemantauan dan juga
lebih efisien karena itu kaitannya tentang supply chain sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau dan bisa kita jaga dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsyadia Aurrahman, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto melakukan kunjungan perdananya ke markas Kodim 0603 Lebak pada Kamis malam. Pada kesempatan ini, Brigjen TNI Daru menyoroti beberapa hal penting mengenai program yang juga tengah digalakkan Kodim 0603 Lebak saat ini dan ke depannya. Kunjungan Perdana Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto ke markas Kodim 0603 Lebak dilaksanakan seusai meninjau program usulan di Kecamatan Cikulur, Provinsi Banten, Kamis petang. Menurut Daru, kehadiran perdananya ini untuk memantau program yang sedang berjalan seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, penghijauan kawasan permukiman, dan lain sebagainya. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Dandim 0603 Lebak dalam memimpin satuan di Kodimnya terhadap program komando yang berlangsung. Pada prinsipnya, kunjungan kerja itu bagian dari suatu program kerja dari komando satuan atas di satuan di mana bawahnya itu harus dilakukan. Salah satu fungsi controlling untuk satuan bawah. Ada beberapa sekali waktu peninjauan atau kunjungan kerja ini untuk melihat apakah program-program yang diberikan dari komando atas atau kita yang saat ini berada di komando atas lebih tinggi dibanding dan Kodim itu terlaksana atau tidak. Sekaligus kita bisa mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di satuan bawah secara nyata di lapangan. Komandan Makodim 0603 Lebak menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana dan Rem 064 Maulana Yusuf kali ini dengan memberikan sejumlah catatan penting dalam perbaikan tata pengelolaan program-program ke depannya. Saya Dandim 0306 Lebak mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang disempatkan oleh Komandan Korem 064 Maulana Yusuf yang kebetulan beliau juga baru melihat kami secara langsung di markas maupun di wilayah kerja kami, dan itu menjadi motivasi kepada kami semua prajurit maupun keluarga besar Kodim 0603 untuk bekerja lebih maksimal dengan tuntunan-tuntunan dan evaluasi-evaluasi yang diberikan secara langsung juga akan memberikan guidance atau artinya tuntunan ke depannya lebih bagus dan lebih maksimal kembali. Saya kira demikian, terima kasih. Dari Lebak, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban bencana Sumatera dengan total anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Gus Ipul mengatakan santunan bagi korban bencana berupa uang tunai 15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia dan 5 juta bagi korban luka. Bukan hanya santunan ahli waris, Kemensos saat ini sedang memproses penyaluran bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi atau BSSE bagi para korban terdampak. Untuk yang meninggal diterima santunan oleh ahli waris sebesar 15 juta rupiah, sementara yang luka-luka 5 juta rupiah. Sudah disalurkan lebih kepada 1.000 ahli waris. Semua nilai anggarannya lebih dari 17 miliar. Nah, di samping itu, teman-teman, sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk isian rumah dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Di mana untuk isian hunian itu sebesar 3 juta rupiah, untuk BSSE itu sebesar 5 juta rupiah. Data yang sudah masuk, ya, data yang final, karena seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari, lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final
untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Gus Ipul menyebutkan Kemensos telah menerima data dari Kementerian Dalam Negeri, yakni terdapat 67.886 keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah terverifikasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Taspen Persero resmi memulai penyaluran tunjangan Hari Raya tahun 2026 untuk seluruh peserta pensiun sejak 5 Maret 2026. Komisaris Independen PT Taspen Aryawan melakukan monitoring langsung penyerahan THR kepada sejumlah mitra di Makassar. PT Taspen Persero menyalurkan secara serentak tunjangan Hari Raya melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar Taspen seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Komisaris Independen PT Taspen Aryawan meninjau langsung penyaluran THR kepada sejumlah mitra di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran THR tepat sasaran. Aryawan menegaskan, penyaluran THR adalah wujud nyata komitmen PT Taspen dalam menghargai usaha pengabdian para purna bakti. Aryawan mengaku senang melihat antusias para pensiunan, sekaligus bersyukur penyaluran THR berjalan tertib dan aman. Dirinya juga turut menyalurkan 1 paket sembako ke masing-masing pensiunan penerima THR yang datang ke kantor mitra. Pada umumnya yang tadi kita lihat bahwa para pensiunan ini antusias. Jadi ketika mendapatkan informasi dana THR ya, pengumuman THR itu cair, langsung mereka datang ke mitra-mitra bayar untuk melakukan penarikan daripada dana THR. Atau juga kita sempat berinteraksi ya, kita tanya kenapa nggak menjelang H-2, H-3, tapi mereka menyampaikan mereka lebih suka di awal karena memang kebutuhan daripada para pensiunan untuk ya beli sembako, kemudian menyiapkan baju-baju lebaran dan lain-lain, mereka lebih prepare di awal. Diketahui PT Taspen pada tahun 2026 akan membayarkan THR kepada 3 juta lebih peserta pensiunan. Pembayaran THR berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya. Pembayaran THR ini dipastikan tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bahlil Lahadalia pastikan stok BBM nasional aman. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Fenomena panik buying bahan bakar minyak atau BBM terjadi di sejumlah wilayah Indonesia terkait dengan penutupan Selat Hormuz akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Meski demikian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang karena stok BBM nasional masih aman. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat agar tetap tenang menanggapi penutupan Selat Hormuz yang membuat kapal-kapal pengangkut BBM tertahan. Bahlil menjelaskan bahwa daya tampung BBM nasional mencapai 25 hari, sedangkan standar minimal ketersediaan BBM di atas 20 hari. Saat ini BBM yang juga tersedia mencapai 23 hari sehingga stok nasional masih aman. Masyarakat pun diminta agar tidak panik buying. Meski Iran menutup Selat Hormuz, namun pemerintah telah mencari alternatif suplai minyak dari Amerika Serikat, Nigeria, dan juga Brazil. Sementara untuk solar produksi telah dilakukan dalam negeri, sedangkan BBM jenis bensin diimpor dari Singapura dan juga Malaysia. Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada
panik, nggak perlu. Seperti diketahui, isu menipisnya stok BBM dampak perang Iran dengan Amerika Serikat Israel membuat antrian panjang di SPBU di sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda mendorong pemerintah melalui kementerian terkait segera memperbaiki jalan-jalan yang juga berlubang menjelang mudik Lebaran 2026. Dirinya mengatakan perbaikan terutama yang perlu dilakukan pada ruas jalan arteri yang dilalui kendaraan berat. Komisi 5 DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang, khususnya ruas jalan arteri. Hal ini dilakukan mengingat ruas jalan arteri kerap dilalui kendaraan berat, terlebih menjelang mudik Lebaran 2026. Nantinya usai masa sidang dimulai, Komisi 5 DPR akan memanggil sejumlah kementerian terkait untuk membahas perbaikan jalan yang berlubang tersebut. Tapi kita ingin semua yang menjadi evaluasi Lebaran tahun yang lalu itu menjadi baseline dalam rangka untuk memastikan dari evaluasi itu mana yang kurang, persiapan mana yang perlu ditingkatkan, kita minta semuanya dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Di PU misalnya kami minta jalan arteri yang berlubang-lubang karena faktor selalu dilewati oleh truk-truk besar, kita ingin itu betul-betul diantisipasi dan diperbaiki. Dan kami nanti setelah masuk masa sidang tanggal 9 nanti akan kami undang sudah sampai berapa persen yang sudah bisa diperbaiki dari lubang-lubang jalan yang akan dilalui dari lalu lintas mudik ini. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko juga mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan nasional, khususnya dalam mendukung kebijakan pemerintah di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto. Dasko juga menilai salah satunya yakni kekompakan masyarakat sipil yang juga menjadi kunci jalannya pemerintahan yang baik. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa kondisi masyarakat sipil saat ini mulai tidak sehat. Salah satunya dengan mencaci maki satu sama lain melalui sosial media. Dasko menekankan bila satu hal yang dibutuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ialah mewujudkan janji-janjinya dalam mensejahterakan masyarakat. Politikus Partai Gerindra tak masalah jika masyarakat sipil menyuarakan kritik maupun masukan. Namun kritik tersebut harus dibangun dengan rasa nasionalis serta niat yang baik. Oleh karena itu dirinya meminta semua pihak agar dapat memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo bekerja dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berjalan sekarang dipercaya akan membawa kebaikan pada bangsa dan negara. Ini ada pertanyaannya yang mungkin saya akan coba ikut menjawab. Berapa lama Prabowo diberikan waktu untuk kemudian mewujudkan janji-janjinya? Kan kira-kira begitu. Saya justru akan bertanya kepada kawan-kawan sekalian. Berapa lama kawan-kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat? Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci, satu sama lain kemudian mempertanyakan kebijakan pimpinan pemerintahan dengan tidak sehat. DFK, di medsos, itu saya lihat sudah tidak sehat. Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional, baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide, maupun kemudian sumbangsi yang nyata. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsi yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk terus dapat memastikan program mudik gratis ini berjalan dengan optimal. Tentunya Huda menekankan pentingnya koordinasi di seluruh pemangku kepentingan agar seluruh kursi yang juga disediakan benar-benar terisi dengan baik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda mendorong Kementerian Perhubungan untuk dapat memastikan program mudik gratis berjalan dengan optimal.
Dirinya meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk dapat dilibatkan agar seluruh kursi yang tersedia dapat terisi penuh oleh para pemudik. Selain itu, ia juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 18%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 12% untuk diskon tiket pesawat. Nah, teman-teman perhubungan juga sama, target rencana untuk memberi fasilitasi mudik gratis. Kita minta supaya semua bangku terisi dengan baik. Itu artinya harus melibatkan semua stakeholder, baik ormas keagamaan, terus kemudian kelompok-kelompok komunitas masyarakat, termasuk single akun sebenarnya. Itu isu yang lama sebenarnya, supaya jangan sampai ada yang daftar di berbagai tempat akhirnya ketersediaan kursi kita kosong. Termasuk kepada teman-teman perhubungan kita minta betul fasilitasi tiket yang tidak mahal atau kira-kira pengurangan harga tiket, terutama di pesawat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Desa Berjo, Kecamatan Ngarogoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah memberikan tunjangan hari raya kepada ribuan kepala keluarga. Setiap keluarga mendapatkan uang tunai Rp500.000 dengan total anggaran mencapai Rp723 juta yang bersumber dari pemerintah desa setempat. Penyaluran ini dilakukan secara langsung di Balai Desa setempat selama 2 hari berturut-turut. Bantuan ini bersumber dari pendapatan asli desa atau PAD, terutama bagi hasil dari BUMDes Alam Desa Berjo yang selama ini mengelola beberapa objek wisata seperti air terjun Jumo dan Telaga Madirda. Dari baiknya pengelolaan wisata ini, BUMDes Berjo berhasil mendapatkan keuntungan mencapai Rp11 miliar dengan setoran ke kas desa berjumlah lebih dari Rp5 miliar. Besaran penghasilan tersebut menjadikan Berjo sebagai desa dengan penghasilan padi tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Dengan besarnya penghasilan PAD ini, Desa Berjo mampu memberikan tunjangan hari raya kepada 1446 kepala keluarga. Tiap kepala keluarga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 dengan total anggaran mencapai Rp723 juta. Bantuan THR ini disambut bahagia oleh warga karena dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Ramadan. Salah seorang warga, yakni Friska, mengaku bahwa dirinya sangat senang mendapat THR senilai Rp500.000. Menurutnya, ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Dapat THR dari pemerintah Desa Berjo. Dapat berapa? Rp500.000. Gimana perasaannya? Seneng Pak, nanti bisa buat beli baju Lebaran. Tiap tahun selalu dapat ini atau gimana? 2 kali ini, tahun kemarin 2025 sama hari ini tahun 2026. Nominalnya? Rp500.000 sama. Ini rencananya nanti buat apa ini? Buat beli kebutuhan pokok, nanti buat Lebaran. Program THR bagi warga Berjo ini telah memasuki tahun kedua dan akan menjadi program rutin tahunan desa setempat. Bantuan THR ini secara administratif masuk ke dalam pos bantuan pangan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu tetap satu program yang kita sudah berikan secara rutin. Jadi ini merupakan satu program berkelanjutan yang mana kita punya satu program semua bisa sejahtera. Yang namanya sejahtera itu meliputi maksudnya ada beberapa hal juga yang kita anggarkan selain kita ini di THR juga ada baik untuk duafa, terus anak yatim dan sebagainya itu lansia yang tidak mendapatkan PKH, kita berikan BLT dari APBDes. Per kakak rumah itu 500.000. Jadi kalau untuk kita berikan semuanya itu sejumlah 1.446 dengan besaran angka itu di angka 723 juta yang bersumber dari APBDes. Penyaluran bantuan jelang momentum Hari Raya ini dinilai sangat tepat lantaran kebutuhan rumah tangga naik signifikan.
Dalam hal ini Pemdes setempat ingin memastikan seluruh warga dapat menyambut Lebaran dengan tenang. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah turut berdampak pada perjalanan internasional, termasuk jamaah umroh asal Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut sejumlah jamaah umroh Indonesia saat ini tertahan di Arab Saudi akibat disrupsi jadwal penerbangan internasional. Kementerian Luar Negeri menyatakan sejumlah warga negara Indonesia termasuk jemaah umroh mengalami kendala perjalanan akibat penutupan ruang udara dan perubahan rute penerbangan di kawasan Timur Tengah. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, perwakilan Republik Indonesia menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Tim tersebut bertugas memantau kondisi jemaah serta berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak travel untuk memastikan kelancaran proses kepulangan jemaah. Sementara itu, jemaah umroh yang masih tertahan kepulangannya telah dikoordinasikan dengan pihak travel untuk mendapatkan akomodasi dan tempat menginap di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah. Langkah ini dilakukan sambil menunggu ketersediaan penerbangan lanjutan bagi para jemaah untuk kembali ke Indonesia. WNI jemaah umroh yang stranded, perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 24 jam, dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk menunda rencana perjalanan ke kawasan Timur Tengah, termasuk perjalanan umroh hingga situasi keamanan dan operasional penerbangan kembali kondusif. Kementerian Luar Negeri menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kepulangan jemaah umroh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf meminta program rumah tidak layak huni segera dipercepat, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hal ini dikebut untuk mengentaskan rantai kemiskinan bagi masyarakat yang berada di kabupaten tersebut. Program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni milik pemerintah Kabupaten Lebak ini akan dipercepat usai sinkronisasi data yang telah dilakukan bersama dengan Korem 064 Maulana Yusuf. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, menargetkan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Lebak dapat berlangsung setiap bulannya, usai mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Percepatan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan kolaborasi bersama, yakni Korem 064 Maulana Yusuf dengan pemerintah di Kabupaten Lebak. Hal ini diungkap Daru usai meninjau program karya bakti Kodim 0603 Lebak di Kecamatan Cikulur Kamis petang. Kemudian juga di daerah sini juga kami juga harus melihat di yang satu titik bisa kita lihat banyak tempat yang perlu diperbaiki. Salah satunya program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni. Tadi Dandim dan Pak Bupati sudah sinkron terhadap data, sehingga nanti apa yang akan kita kerjakan terhadap membantu mengentaskan kemiskinan ataupun salah satu program dari pemerintah pusat dan daerah yang digagas oleh Pak Bupati dalam hal ini di sini, kita bisa step by step mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan dan sebagainya. Dengan Rutilahu tadi mudah-mudahan kita bisa bertahap. Dari Lebak, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.